Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama, saya sendiri, Atifah Fatona Ibtihal, yang kedua, Anglia Putri, yang ketiga, Diva Oktaviana, yang keempat, Fadila Khalila Zahra, yang kelima, Syarifah Mawada, dan yang keenam, Fionia Disa Putri. Di sini kami telah melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Batu Sangkar melalui wawancara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asesmen sumatif dan formatif. Guru seni budaya di SMP Negeri 1 Batu Sangkar melakukan asesmen sumatif dan formatif. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, dilakukan dalam bentuk nilai tugas atau ulangan harian. Sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran, dilakukan dalam bentuk penilaian tengah semester atau PTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya, di sini ada tabel contoh nilai formatif, ada nilai UH atau ulangan harian, dan nilai tugas. Selanjutnya, tabel contoh nilai sumatif, ada nilai sumatif akhir, ujian akhir semester. Sekian dari saya akan melanjutkan kepada Anglia. Kepada Anglia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi asesmen data kualitatif dan kuantitatif. Guru seni budaya di SMP Negeri 1 Batu Sangkar melakukan asesmen data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, data kuantitatif. Penilaian rapor dengan data kuantitatif berupa hasil nilai harian yang berbentuk ulangan dan praktek seni tari yang kemudian diakumulasikan menjadi 60-70% yang digabungkan dalam nilai rapor. Contohnya tabel di bawah ini. Ada nama siswa, nilai ulangan harian dan tugas, kemudian ada rata-rata TP dan rata-rata seluruh TP, dan sumatif akhir atau UAS dan nilai rapor. Yang kedua yaitu data kualitatif. Penilaian rapor dengan data kualitatif berupa hasil nilai ujian akhir semester yang diakumulasikan menjadi 30-40% ke dalam nilai rapor peserta didik. Data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Contoh data kualitatif yaitu tabelnya berisi nama siswa, tujuan pembelajaran yang dicapai, dan tujuan pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anglia. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Syarifah. Kepada Syarifah dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rubrik tujuan pembelajaran dan teknik observasi dalam penilaian formatif. Rubrik penilaian. Di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, selanjutnya yang diamati, selanjutnya kriteria penilaian. Yang pertama ada belum berkembang, kedua ada cukup berkembang, dan ketiga ada berkembang sesuai harapan, keempat sangat berkembang atau mahir. Yang pertama, kemampuan menganalisis unsur pendukung. Yang diamati ada menguraikan. Belum berkembang, tidak menjelaskan dan tidak mau mencoba bertanya. Yang kedua, bisa menyebutkan namun belum menjelaskan dengan rinci. Yang ketiga, menjelaskan dengan rinci dan tepat sesuai materi. Yang keempat, menjelaskan dengan rinci dan tetap sesuai materi dan mengklarifikasi sesuai jenisnya. Selanjutnya, ada kemampuan menunjukkan dan membedakan unsur pendukung tari dan mempresentasikan dalam bentuk infografis. Yang membedakan, belum memahami materi dan belum mencoba menyebutkan contohnya. Yang kedua, mulai memahami materi dengan mengetahui contohnya. Yang ketiga, sudah memahami materi dan menyebutkan serta membedakan contoh sesuai jenis dan fungsinya. Yang keempat, sangat memahami materi, menyebutkan serta membedakan contohnya sesuai jenis. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syarifah.
Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan nilai rapor siswa untuk mata pelajaran seni budaya. Rapor adalah sebuah data tolak ukur untuk mengetahui perkembangan terhadap prestasi siswa setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester. Berikut ini adalah data nilai rapor mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Batu Sangkar. Yang bisa dilihat dari data tersebut, yang nilai paling tinggi berada di 92 dan paling rendah di 83. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Fioni. Kepada Fioni dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang asesmen data kualitatif dan kuantitatif. Guru seni budaya di SMP 1 Batu Sangkar melakukan asesmen data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, data kuantitatif. Penilaian rapor dengan data kuantitatif berupa nilai harian yang berbentuk ulangan dan praktek seni tari, yang kemudian diakumulasikan menjadi 60-70% dan digabungkan ke dalam nilai rapor. Seperti tabel yang ada pada daftar nilai penilaian siswa, yang ada rata-rata seluruh TP, nilai sumatif, dan nilai rapor. Selanjutnya, data kualitatif. Penilaian rapor dengan data kualitatif berupa hasil nilai ujian akhir semester yang diakumulasikan menjadi 30-40% ke dalam nilai rapor serta didik. Data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Contoh data kualitatif seperti tabel di sini ada nama siswa, tujuan pembelajaran dicapai, tujuan pembelajaran yang perlu dicapai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fioni. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.